Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami, channel Puspita Miau. Nah, kali ini kita ingin membahas nih, kok penderita GERD ataupun anxiety itu lama sembuhnya ya? Termasuk saya dulu juga lama, hampir 3 tahunan lah, kurang lebih segitulah 3 tahun lebih dikit mungkin. Nah, kenapa bisa lama gitu loh? Padahal itu kan bukan penyakit yang serius, tapi bagi yang ngalaminnya serius banget itu. Sumpah serius banget. Sensasinya juga nggak kaleng-kaleng, seriusnya luar biasa. Ya. Kok bisa lama ya? Teman-teman gimana? Buat teman-teman yang mungkin masih ngalamin GERD ataupun anxiety lebih dari setahun, atau coba deh ceritain di kolom komentar berapa lama mengalami gangguan GERD ataupun anxiety ya. Nah, dari Ayang Beb dulu berapa lama? Dulu kurang lebih 2 tahunan ya. Jadi sebetulnya tuh hitungan 2 tahun 3 tahun itu masih termasuk cepet loh. Iya betul. Karena kenyataannya nih, teman-teman yang kita tahu nih ya, yang selama ini kita kenal dan kita ketahui perjalanannya, itu mereka lebih dari 2 tahun, lebih dari 3 tahun gitu loh, masih ada mengalami gangguan GERD anxiety-nya seperti itu teman-teman ya. Jadi alhamdulillah segitu termasuk cepat. Padahal sih lama banget ya kalau buat bagi yang tidak pernah merasakannya dan tidak tahu merasakannya, kaget, aneh ya kan, dibilang masih sampai 2 tahunan, masih sampai 3 tahunan gitu ya, tapi ternyata di luar sana teman-teman banyak yang lebih lama dari itu. Betul sekali, itu termasuk cepat, termasuk saya juga termasuk cepat, alhamdulillah 3 tahunan. Tapi nggak sedikit sih yang mengalami, waduh saya kok udah setahun belum sembuh gitu. Iya. Iya, itu baru setahun. Seminggu aja udah rasanya lama kan? Iya betul. Lah ini 2 tahun 3 tahun. Sampai saya tuh ingat waktu itu tuh saya sampai menghitung sampai 100 hari gitu. 100 hari kok nggak sembuh-sembuh ya. Setelah 100 hari malah lebih dari itu. Berapa ratus hari jadi. Bonusnya banyak. Iya, 1000 bulan kan. Nah, kita ngomongin ininya nih, penyebabnya nih. Umumnya itu apa ya kira-kira? Nah, kalau dari Ayang dulu apa nih? Jadi dari pengalaman sendiri, juga pengalaman teman-teman, dan dari setelah dikaji ya sama kita ya, kemungkinannya dan memang sebagian besar, kebanyakan itu lama sembuh itu banyak faktor teman-teman ya. Salah satunya itu ya memang apa yang menjadi pemicunya itu belum terselesaikan. Misalnya kalau memang ada masalah, ada stres lah seperti itu belum terselesaikan masalahnya atau stresnya ya. Contoh misalkan di kerjaan gitu ya. Misalkan dia ada stres di kerjaan, entah itu masalah hubungannya dengan atasannya atau dengan teman kerjanya juga atau dengan lingkungannya seperti itu. Nah, itu belum terselesaikan Atau gitu. masalah kan? di rumah, Atau masalah di dengan rumah banyak sekali lah intinya. Atau dengan mertua. Dengan siapa. Jadi intinya itu salah satunya gitu. Jadi ada stres yang belum terselesaikan. Stres atau masalah yang belum terselesaikan itu yang menjadi pemicunya, yang pemicu dari GERD anxiety-nya tersebut itu. Jadi teman-teman harus memahami apa yang menjadi pemicu dari gangguan GERD anxiety-nya teman-teman gitu. Nah, ketika sudah tahu pemicunya itu apa, ya selesaikan seperti itu gitu kan. Misalkan yang jadi pemicunya satu masalah, misalkan utang, misalnya utang numpuk, ya selesaikan teman-teman gitu ya. Misalkan seperti itu contohnya gitu. Apapun itulah contohnya, stres di kerjaan, stres di rumah tangga, di sekolah atau apapun lah itu gitu ya. Salah satunya, yang lainnya banyak. Apalagi Nah, kalau saya itu salah satunya kenapa kok bisa sampai 3 tahunan. Pertama itu salah diagnosa. Beberapa dokter menyatakan saya ini memiliki keluhan jantungnya rusak, atau mengalami lemah jantung. Akhirnya ya saya fokusnya di jantung doang gitu loh, menganggap itu adalah suatu memang penyakit yang saya alami. Akhirnya saya meyakini gitu loh, saya memiliki penyakit jantung, dan mungkin waktu itu juga kata dokternya harus mengkonsumsi obat yang seumur hidup gitu loh. Akhirnya ya menganggap ya saya sakit selama itu gitu loh, makanya ngerasanya lama. Kedua, kurang informasi mengenai GERD ataupun anxiety gitu lah. Apa sih penyakit, tiba-tiba kok saya takut ini itu masuknya penyakit apa? Ternyata ya sekarang udah familiar karena di awal-awal tahun-tahun kita tuh tahun-tahun 2010-an ke atas, itu di bawah 2000 masih jarang gitu loh. Informasinya itu masih terbatas gitu loh. Dan termasuk dokter juga banyak yang
ya itu makanya bisa sampai salah diagnosa gitu kan. Jadi memang dokter pun banyak yang masih belum memahaminya gitu Iya, loh. taunya NCD asam lambung dikasihnya obat lambung gitu-gitu, atau salah diagnosa misalkan debar-debar kencang. Kalau dokter umum itu kan mendiagnosanya wah ini jantung gini 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 gini. Padahal kan saya akhirnya ya meyakini bukan jantung ketika sudah dirujuk ke dokter spesialis jantung, akhirnya nggak apa-apa. Itu salah satu dan salah duanya. Kemudian atau yang lainnya itu kenapa bisa lama kok nggak sembuh-sembuh? Salah satunya itu saya berada di zona nyaman nih, teman-teman. Ngaku deh siapa nih yang cari amannya itu di rumah terus, nggak kemana-mana, nggak berani melakukan aktivitas. Itu salah satu pemicu yang sangat besar di antara yang lainnya gitu loh. Karena Salah merasa satunya ya nyamannya dia karena merasa nyamannya di rumah di gitu rumah. ya. Jadi dia tuh ya gimana mau menguatkan mentalnya lagi, sementara dia itu selalu mencari aman gitu loh. Akhirnya ya tetap nggak ada perubahan. Ketika keluar rumah tetap takut, kemana-mana tetap takut, ngapa-ngapain takut, karena sudah membatasi diri. Ya udah saya amannya di rumah, ya udah di rumah terus, dan meyakini penyakit ini nggak sembuh gitu. Salah satu juga itu adalah yang membuat lama itu memiliki keyakinan penyakit ini tuh nggak akan sembuh. Ini keyakinan yang salah banget nih. Jadi teman-teman nih, siapa nih di antara teman-teman yang meyakini atau mengikuti konsep kata orang atau kata orang-orang yang menganggap gangguan GERD atau anxiety itu mustahil sembuh. Ini banyak sekali yang diterima begitu aja gitu loh, diyakini oleh harus mereka. mulai dirubah tuh mindsetnya. Padahal setiap penyakit itu kan ada obatnya. Dan kalau seseorang termasuk nih, kalau kita pendekatan ilahi, pendekatan rohani gitu, kita meyakini berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita meyakini penyakit itu nggak akan sembuh, itu sudah menuduh Allah nggak akan menyembuhkan kita. Akhirnya itu sudah bersuudzon, berburuk sangka kepada Allah. Maka minimalnya kita berbaik sangka, nanti Allah akan menyembuhkan kita gitu loh. Udah minimalnya gitu, apa salahnya sih nggak bayar, nggak rugi gitu loh. Cuman memiliki keyakinan insya Allah bakal sembuh gitu aja kok. Nggak gratis. Iya. Itu salah satu penyebabnya, faktor diantara yang membuat sebagian orang itu menganggap penyakit ini nggak akan sembuh. Akhirnya dia ya udah ngerasanya sakit terus selamanya sampai entahlah gitu. Jadi cabut tuh keyakinan yang demikian itu. Nah, harus segera dirubah. Iya. Jadi teman-teman lihat aja kita gitu, kita benar alhamdulillah sembuh gitu, bisa. Jadi itu aja yakini gitu kan. Kalau misalnya kita bisa sembuh, nggak ada alasan buat teman-teman nggak sembuh gitu. Jadi teman-teman pun bisa sembuh, nggak seizin Allah gitu kan. Tentu saja dibarengi dengan ikhtiarnya teman-teman ya. Seperti itu. Teman-teman juga bisa ngelihat tuh aktivitas kita mungkin di status IG-nya. Jadi status saya misalnya di si Joko, bisa follow di IG saya atau Puspita Miao. Ya. Itu banyak kegiatan yang kita share dari dulu. Jadi kalau yang teman-teman yang ngikutin ya untuk memberi keyakinan, motivasi gitu loh. Kita nggak seperti dulu lagi, alhamdulillah gitu loh, dengan kemudahan yang Allah berikan, kemudahan kepada kita bisa melewati masa-masa suram, masa berat dulu dilanda GERD atau anxiety. Itu beneran ada perubahan yang kembali normal lagi. Udah nganggapnya ya biasa, kehidupannya begini, menjalani fokus dengan seperti orang umum lainnya gitu. Kenapa? Karena orang gangguan GERD ataupun anxiety itu mereka pertama tidak memiliki keyakinan nggak akan sembuh, dan mereka itu merasa ngelihat orang yang sehat itu istimewa. Bahkan penderita anxiety ketika di awal-awal sembuhnya itu merasa takjub akan dirinya. Waduh, saya merasa senang banget berada di tempat keramaian. Saya berasa di luar rumah aja itu udah senangnya sangat luar biasa. Sok aja deh teman-teman. Itu salah satu di antara teman-teman udah mulai aktivitas atau udah mulai adaptasi. Itu ada rasa bangga tersendiri. Tapi kalau teman-teman udah sehat itu ya biasa aja. Bahkan mungkin kembali lagi melihat orang anxiety aneh gitu loh. Padahal apa yang ditakutin? Karena ya sudah hilang gitu loh, masa-masa yang mungkin bagi sebagian orang yang normal itu menganggapnya itu adalah ketidakwajaran, ketidaknormalan. Tapi ketika sudah di jalan, sudah sehat kembali, alhamdulillah. Maksudnya memang ada salah keyakinan gitu loh yang membuat seseorang penderita itu mengalami keyakinan yang sangat luar biasa, yang imajinasinya itu nyata banget terhadap ketakutan setiap harinya, setiap waktunya, itu nyata banget gitu loh. Dan saya maklumin gitu loh, karena saya juga mengalami. Nah untuk itunya saya ngasih testimoni gitu loh. Testimoni ketika sembuh ya alhamdulillah, maksudnya normal lagi, nggak ada ketakutan yang nggak wajar gitu loh. Jadi buat teman-teman yang optimis nih, nah mungkin ini nanti kita lanjutin deh di video-video lainnya ya. Karena biar teman-teman juga nggak terlalu panjang
Saya mau tahu juga nih, coba tulis di kolom komentar berapa lama nih mengalami gangguan GERD atau anxiety, dan apa sih faktornya yang membuat teman-teman itu sampai saat sekarang itu masih belum berani untuk beradaptasi, atau masih mengalami gangguan GERD atau anxiety, atau masih menutup diri mencari tempat yang aman di zona nyaman. Kita tunggu ya. Oke, dan nantikan video selanjutnya apa pemicu-pemicu lainnya dan apa sih penyebabnya. Oke ya, insya Allah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.